NGT, kemudian bilas lambung. Sekalian karena pasang NGT kita harus tahu juga bagaimana cara memberikan makan minum via NGT. Kemudian untuk restriksi cairan, nanti kan itu menghitung balans cairan ya, intake cairan, output. Nah itu nanti pas saat itu aja teori. Karena kalau sekarang kita nggak bisa nginin fokus kan, harus ada soal kasusnya. Ya jadi 3 aja hari ini. Baik, untuk yang pertama untuk pemasangan NGT. Apa itu NGT? Nasogastric tube. Apa tujuan pasien dipasang NGT? Untuk memberikan makan minum via NGT, tentunya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Pada pasien yang apa saja yang harus dipasang NGT? Satu, susah menelan, berarti ada gangguan menelan. Yang kedua, pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Terus pasien yang tadi ada gangguan menelan, artinya dia tidak bisa makan minum lewat mulut. Nah, kemudian adakah pasien yang kontraindikasi pemasangan NGT? Ada. Pada pasien apa yang kontraindikasi pemasangan NGT? Yo. Pada pasien yang ada yang tahu? Yang mengalami misalnya ada polip atau ada tumor di hidung. Kalau ada tumor di hidung ya nggak bisa dipasang selang NGT. Nanti kalau pas saat masukin ada sumbatan, khawatir terjadi sumbatan di jalan nafas juga, itu nggak bisa ya. Kemudian nanti kalau bilas lambung ini biasanya pada pasien yang bagaimana harus dilakukan bilas lambung? Ada yang tahu nggak? Ingat nggak pada pasien dengan sirosis hepatis yang mengalami hematemesis, muntah berlebihan, muntah darah, kemudian ada yang keracunan. Nah, jadi pada pasien-pasien yang sirosis hepatis misalnya tadi dia mengalami hematemesis, berarti muntah darah. Nah ini harus dipasang NGT, tapi tujuannya bukan untuk memberikan makan minum, tapi untuk bilas lambung. Jadi untuk mengontrol ya, apakah pasien itu masih muntah atau tidak. Nanti kalau perdarahannya berkurang, nah itu bisa kita bilas lambung, tujuannya supaya pasiennya bisa makan. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan makan minum yang benar via NGT, nanti akan kita praktekkan di sini. Yang pertama alat-alatnya dulu. Nah ini karena kalau pasang NGT harus pakai pantum ya. Nanti kamu nih di OSCE kan pasti pakai pantum ini deh. Gak mungkin deh kalau pakai pantum yang biasa, nanti susah dong masuknya. Ya. Terus selang NGT. Nah ini selang NGT untuk pasien dewasa. Kalau pasien anak-anak ya lebih kecil lagi, ada ukurannya ya. Ini nanti dalam keadaan steril, biasanya ada di dalam kantong plastik. Terus disposable yang 50 cc ini biasa untuk nanti mengecek ya apakah benar posisinya atau tidak, atau juga bisa untuk memberikan makan minum. Kemudian ini jelinya, ini gelas tujuannya apa? Untuk mengecek, nanti dikasih air aqua aja. Terus ada pen light ya. Kalau saya lihat di daptil ini nggak pakai ini. Tadi saya pakai. Ini kalau tadi tempatnya tadi ya, maksudnya. Ya udah, kita kesepakatan nih mau pakai nggak? Kalau lihat di daptil nggak pakai. Itu nggak pakai aja. Sedaptil aja. Sarung tangan steril ya. Terus ada bengkoknya. Di daptil ada pakai pen light juga nggak? Pakai senter nggak? Jadi yang pertama ya, kita kontrak waktu dengan pasien dulu ya. Baik, assalamualaikum Bapak, saya Suster Ayama. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 ya. Saya akan memberikan atau memasang NGT tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak setuju? Setuju. Jangan lupa cek gelang identitas, tolong sebutkan nama lengkap Bapak dan tanggal lahir. Ada ya, misalnya Tuan Bayu 13 Juli tahun 2000 misalnya. Udah selesai.
Baik, saya izin dulu untuk ambil alat-alat dan cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaga privasi pasien, kemudian kita atur posisi pasien apa? Semi polar. Jadi agak ditinggi dikit ya. Udah, kepalanya ditinggi dikit, kemudian kita cek hidungnya. Kotor atau tidak. Nah, ini kita cek. Kalau ada kotoran ya dibersihkan dulu, kalau tidak ya udah nggak usah. Terus kita pakai sarung tangan. Ini steril. Sarung tangan kita buka selang NGT. Ini kan misalnya dalam plastik kita buka. Nih berarti saya nggak pakai pinset ya. Kemarin-kemarin saya pakai pinset, tapi saya baca lagi di dapil enggak. Nah ini kita puter. Nah ini kita puter. Nih ya. Nah, ini biasanya kita ukur dulu. Kita ukur dari hidung ke telinga sampai ke abdomen. Nah ini batasannya. Terus kita kasih jelly, ya. Dari kasih jelly, ini tangan ini. Ini udah kasih jelly. Jellynya boleh kita giniin, jangan terlalu banyak juga ya. Mulai kita masukin. Pak, kita masukin selang lewat hidung nanti ke lambung. Bapak ikutin instruksi saya ya. Maaf Bapak, agak nggak enak dikit ya Pak. Ya, kita mulai masukin, telan Pak, jangan ditahan. Ya, ditelan. Ini walaupun pantum tapi agak susah dia masuk ke sininya, agak susah karena sempit. Tapi bisa. Ini agak susah. Nah, ini ya. Bisa terus kita masukin sampai enggak nyangkut. Dia bener. Kalau nyangkut ke sini, ke paru-paru, ini enggak. Nih ya, terus sampai bawah situ. Ya memang begini di panggung tuh agak seret ya. Karena kan papan. Terus aja kita dorong terus. Terus ya ini sampai sini ya? Ya, mentok. Sampai mentok. Nah ini udah kan ya? Iya. Ini dalam keadaan tertutup, kita coba mau ngetes. Kita pakai stetoskop. Sebentar Pak, ini udah selesai gini. Jangan lupa apa fiksasi. Ini kita kasih plester gitu ya. Ini udah ya, misalnya udah. Kita pakai stetoskop. Ini yang pertama masukin udara. Ini cara mengetesnya. Dibuka. Terus ini masukin gini. Nah, ini ke sini. Nih, ke abdomen. Ini jangan melilit. Kita coba. Sekali langsung. Nah, kalau bunyi dup itu tandanya tepat masuk. Udah ya, selesai. Itu yang pertama. Nah, cara ngetes yang kedua ini lepas. Nah, ini
masukkan air ya ke dalam gelas, terus ini kita taruh gini. Nah, kalau cairannya nggak bergelembung itu berarti pas ke lambung. Tapi kalau cairannya bergelembung, bunyi ada udara gitu, berarti salah, masuk ke sini nih, ke rongga parut. Gitu, paham? Itu ya. Udah selesai. Kita pasang lagi, nih. Nah, ini kita rapikan ya. Kalau manusia atau pasien ini kan ini di sampingnya kita taruh, ini kita rapikan alat-alatnya. Rapikan alat-alatnya. Udah selesai. Rapikan alat-alat, kita evaluasi pasiennya. Bagaimana Bapak, nyaman? Nyaman suster, nggak nyeri lagi ya, nggak nyeri, udah. Baik Bapak, untuk pemasangan NGT sudah selesai. Saya izin dulu, nanti kalau Bapak perlu bantuan silahkan pencet bel lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Udah, kita lepas sarung tangan ya, jangan lupa. Terus cuci tangan lagi 6 langkah. Jangan lupa dokumentasi. Hari ini hari Rabu jam 13.30 sudah dilakukan pemasangan NGT pada Tuan Bayu. Responnya baik, tidak ada apa-apa. Nah itu. Kemudian yang kedua, cara memberikan makan minum via NGT ya. Kita udah kontrak waktu nih. Baik Bapak, Bapak siang ini akan makan siang. Ini kita kasih susu ya Pak ya. Kita kasih susu. Udah kita siapin. Ini jangan lupa ditekuk dulu. Tekuk. Jangan lupa untuk bilasnya ya. Air putihnya juga disiapin. Nah ini kalau mau ngasih makan nggak boleh kita dorong, tapi ini lepas, ini gini. Nah ini nih, cairan entrasol. Kalau bubur tuh cut susah, biasanya dilunakin lagi. Nah ini sesuai gaya gravitasi, ini kita naikkan ke atas. Udah, nanti dia akan berjalan. Udah selesai, ini lagi, ya. Sampai selesai misalnya 100 cc, udah tambah lagi bilasnya air putih. Nah sampai selesai, udah selesai. Baik Pak ya. Alhamdulillah udah selesai ya Pak. Udah kita taruh di tempat yang wadahnya lagi ya. Nah ini kita jangan lupa kita tutup kembali. Nah ini cara memberikan makan minum via NGT. Kemudian bilas lambung. Kamu udah lihat videonya bilas lambung? Belum pernah, belum lihat. Bilas lambung yang biasa dilakukan di rumah sakit ini pada pasien yang tadi ya. Kalau dia ada muntah darah, yang pertama kita lakukan ini cek dulu. Kita cek ya. Kita cek. Yang pertama kita cek dulu apakah masih ada perdarahan atau tidak. Ini kita tarik aspirasi. Nah lihat misalnya cairannya jernih nih, udah nggak merah. Nah berarti boleh kita bilas lambung. Nah ini buang. Masukkan NaCl sebanyak boleh 100 cc. Jadi 2 kali, ambil dulu 50. Terus kita masukkan. Pelan-pelan. Ya, nggak boleh langsung kalau tadi kan tes. Nah ini baru yang sekali. Ini yang kedua misalnya ya, masukin lagi NaCl. Nih kita masukin lagi. Nah ini udah kedua. Nah baru kita cek kembali, udah ini belum benar-benar bersih nggak? Kita cek kembali. Oh udah bersih. Nah ini udah tandanya udah bisa. Itu ya, itu cara bilas lambung. Kita buka plesternya. Bapak maaf mau dilepas ya NGT-nya, perlahan, jangan langsung tarik ya. Ini kan sakit Pak, maaf ya Pak, tarik nafas dalam Pak, jangan ditahan, maaf. Ya terus sama kayak kateter. Kalau kateter kan ada balon nggak ini? Udah selesai. Dikit lagi Pak, maaf. Nah udah selesai, buang ke bengkok. Udah gitu aja. Bersihkan lagi hidungnya. Dah.
itu cara lepas NGT. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya kita lagi pasang, pasiennya batuk keras, jangan dipaksa ya. Biar aja dulu, berhenti dulu. Pak, jangan ditahan ya Pak. Ini kalau udah sampai sini nih telan gitu. Kalau dia nggak nelen ini berarti nanti kaku gitu. Kalau di orang, di pasien tuh kelihatan keselak. Dia nggak nelen di sini nanti kelihatan nih. Ya, kelihatan selangnya. Kalau itu nggak kan. nelen kalau lagi dari mulut kan? Bukan dari mulut, dari hidung. Ya kelihatan nanti kalau dia salah itu ya selak gitu, ini berarti masuk sini nih rongga mulutnya. Gitu. Kelihatan nanti kalau misalnya salah. Satu lagi masukin FHCL-nya itu langsung diambil lagi atau tunggu berapa menit? Kan dua kali dulu. Kan sampai 100 cc nih jedahnya, terus ya boleh 5 menit dulu. Baru kita tarik lagi aspirasi untuk menentukan apakah masih ada cairan yang keluar. Ngambilnya 100 cc juga Bu? Hah? Ngambilnya 100 cc juga? 50-50, kan ini 50 cc, jadi 52 kali 100 gitu. Kalau dulu bilas Lampung ada yang menggunakan air es, tapi kalau sekarang pakai NaCl.